Makasih ya, rekan-rekan. Makasih. Bentar dulu dia di sini ya. Halo Bang Ujang. Wah, Ada Bang Ujang. Oh, kalau Bocah berusia 4 tahun yang tinggal di wilayah Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor menjadi korban penganiayaan brutal oleh ayah tirinya. Saat ini gadis mungil ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Bogor akibat berat yang dialaminya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai kasus penganiayaan ini, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun News Bogor, rekan Amar. Rekan Amar, selamat sore. Ya, selamat sore rekan Alinda. Baik, rekan Amar, bisa Anda sampaikan bagaimana kronologi lengkapnya mengenai penganiayaan ini tadi? Ya baik, terima kasih. Jadi bocah perempuan berinisial MAS berusia 4 tahun itu mengalami kritis akibat dianiaya oleh ayah tirinya di wilayah Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Nah, perkara yang ditangani oleh Polres Metro Depok karena masuk wilayah hukum Depok ini bermula pada 26 November 2025 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, saat itu pelaku yang merupakan ayah tiri korban itu meminta izin kepada istrinya atau ibu kandung korban berinisial B untuk menjemur korban di bawah sinar matahari. Nah, kemudian ibu kandungnya membangunkan korban yang sedang tiduran di kamar untuk berjemur di teras depan rumah. Nah, korban pun beranjak dari kamarnya dan menghampiri ayah tirinya yang diketahui berinisial I berusia 26 tahun yang saat itu sudah berada di depan rumah. Nah, lalu korban bertanya kepada ayah tirinya menanyakan kursinya dan diambilkan oleh ayah tirinya agar korban bisa duduk dan berjemur di bawah sinar matahari. Nah, pada saat berjemur korban tiba-tiba terjatuh dari bangku tersebut. Kemudian pelaku menggendongnya dan membawanya ke kamar. Nah, rupanya hal itu membuat pelaku kesal terhadap korban dan menjadi awal mula penganiayaan dilakukan. Nah, pada saat di dalam kamar, pelaku menekan tangan kanan korban sekuat tenaga ke bagian dada korban. Nah, karena pelaku kesal dan gregetan kepada korban karena terjatuh saat berjemur. Nah, berikutnya pada 30 November 2025 di siang hari, saat korban ingin menaruh piring bekas makannya ke dapur, tapi korban ini terjatuh sehingga piringnya jatuh dan sisa nasi itu berhamburan ke lantai. Nah, melihat hal itu, korban yang sedang terduduk dengan kaki terbujur justru membuat pelaku emosi dan melakukan kekerasan. Nah, pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menginjak paha kiri korban secara melompat. Nah, setelah melakukan kekerasan, pelaku meminta korban untuk memungut sisa nasi yang berceceran di lantai. Namun, hal itu tidak didengarkan sehingga emosinya kembali meledak. Nah, tanpa rasa iba terhadap anak kecil, ini pelaku kembali melakukan kekerasan dengan menendang paha kiri korban 1 kali menggunakan kaki kanan. Nah, lalu pada sore harinya, pelaku ingin membangunkan korban yang sedang tidur siang. Namun, korban itu tak juga bangun. Hal itu membuat pelaku kembali melakukan kekerasan terhadap korban. Nah, pelaku ini mengangkat korban dari kasur lalu menghempaskannya ke lantai. Nah, kekejamannya juga tak berhenti sampai di situ. Nah, pelaku kembali menganiaya korban dengan menyentil bagian bawah matanya hingga memar. Nah, alasan pelaku menyentil bagian bawah mata ini karena pelaku kesal lantaran korban selalu menggaruk-garuk matanya. Nah, bahkan korban juga kembali mendapat kekerasan saat dimandikan oleh ayah tirinya itu. Nah, pelaku ini menyudutkan rokok di area vagina korban. Begitu, rekan Alinda. Baik, rekan Amar, mengenai hal ini, mana penganiayaan ini akhirnya bisa terbongkar? Apakah ada saksi yang melaporkan ke pihak kepolisian, rekan? Ya baik, jadi kasus ini terungkap setelah kakek dari ayah kandung korban ini melapor kepada pihak kepolisian. Nah, selain itu, kasus ini juga dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bogor. Nah, pada saat kasus ini mencuat, itu warga sekitar mengira bahwa korban sedang sakit. Pasalnya, pihak keluarga dari ayah tirinya ini meminta bantuan kepada warga dan mengatakan bahwa korban ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat namun tidak bisa ditangani karena suatu hal. Nah, bahkan warga juga sempat mengira bahwa korban ini ketempelan makhluk halus atau yang biasa disebut dengan kesambet. Nah, orang yang dianggap memiliki kelebihan pun dipanggil untuk memberikan penanganan non-medis atau dijampe. Nah, akan tetapi karena kondisinya yang tidak menunjukkan perkembangan signifikan,
korban pun dibawa ke RSUD Kota Bogor. Nah, setelah itu kakek korban dari ayah kandungnya itu melaporkan ke unit PPA Polres Metro Depok. Begitu, Alinda. Baik rekan, lantas dari keterangan pihak dari rumah sakit mengenai kondisi korban saat ini yang dikabarkan masih dalam kondisi kritis, ada beberapa luka yang ada di tubuh korban. Rekan, bisa Anda sampaikan kepada kami? Ya, jadi akibat kejadian itu korban mengalami luka di sekujur tubuhnya, seperti bagian kepala mengalami retak, kemudian patah tulang di tangan kanan, kemudian juga patah tulang di paha kiri, kemudian ada luka lebam di mata kanan dan kiri, serta luka lebam di rahang sebelah kiri. Nah, berdasarkan keterangan yang kami himpun juga korban dikabarkan mengalami penyumbatan pada bagian kepala hingga harus menjalani operasi. Nah, sementara itu korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di ruang NICU RSUD Kota Bogor, dan menurut pemantauan KPAD Kabupaten Bogor bahwa kondisi korban menunjukkan perkembangan yang baik. Begitu, Alinda. Baik rekan, lantas mengenai pelaku saat ini apakah sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, untuk pelaku sendiri yang merupakan ayah tirinya berinisial I itu saat ini sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dan dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian terdapat 3 motif yang melatar belakangi aksi kekerasan terhadap anak ini. Pertama itu pelaku kesal dengan korban karena korban terjatuh saat sedang berjemur, hingga pelaku menekan tangan kanan korban sekuat tenaga ke bagian dada korban. Nah, kemudian pelaku kesal dengan korban karena pelaku menjatuhkan piring dan membuat sisa nasi berhamburan ke lantai, sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menginjak paha kiri korban secara melompat. Nah, ketiga itu pelaku kesal karena korban tidak bangun saat dibangunkan tidur siang, sehingga pelaku mengangkat korban dari kasur lalu menghempaskannya ke lantai. Nah, di samping itu pihak kepolisian juga akan mendalami apakah terdapat terduga pelaku lain dalam kasus penganiayaan ini. Nah, polisi juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ibu kandung dan nenek korban yang dari ayah tirinya. Begitu, Alinda. Baik. Baik. Ya, selamat sore rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada sore hari ini kami ingin melakukan doorstop dan menjelaskan perkara yang memang menjadi atensi publik, yaitu penganiayaan terhadap korban anak yang terjadi di Tajur Halang. Ya. Korban atas nama Medita Ataya, umur 4 tahun 7 bulan. Kondisi korban sangat memprihatinkan dan sekarang masih dirawat di Rumah Sakit RSUD Bogor. Jadi kondisi sangat memprihatinkan dan memang sampai saat ini kondisi kritis ya korban. Kita juga masih menunggu hasil visum dari dokter, namun secara penyampaian dari dokter memang ada beberapa tindakan kekerasan yang dialami korban. Ada juga beberapa patah tulang yang dialami oleh korban atau si anak ini, yang kami dapat menyimpulkan sementara dugaan pelaku tindakan kekerasan itu dilakukan oleh ayah tiri korban dengan inisial IF. Jadi kejadian ini sudah berulang-ulang terjadi. Motif yang dilakukan oleh si tersangka ataupun ayah tiri korban karena kesal. Korban memang namanya anak, kadang susah diatur ataupun rewel, akhirnya tidak menuruti keinginan dari tersangka, jadi akhirnya beberapa kali melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Sampai korban mengalami kondisi yang memang sangat-sangat memprihatinkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.